Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin ma'a arsadatina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi bashiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Hada, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Sumberjati, Karangjati, Desa Mejeru, Sidorejo, wa ahlihim kulluhum ajma'in rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala hafidhu 'ala sholawah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, habaib, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh, wa khususan dumateng sedaya para mursyid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jamaah hadirin wal hadirah kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik Ar-Rahman lebih-lebih Ar-Rahim, di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka haul beliau Al-Mukarram Syekh Saifuddin Zuhroh yang ke-20, 23, dan juga tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kehadiratan Allah kecuali rasa syukur kami dipertemukan saudara-saudara yang melebihi dari saudara kandung saya yang selama berpuluh tahun tidak ditemukan. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita bermuajah
berkumpul dalam satu majelis ta'lim muta'alim yang mungkin pada malam hari ini kami akan membahas sesuai dengan permintaan panitia bagaimana cara bebersih diri baik secara jasmani lebih-lebih secara rohani. Berkenaan dengan itu Allah menuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 dan juga ayat surat Ali Imran ayat 31. Dua ayat yang saling mengisi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tetapi izinkanlah sebelumnya kami masuk pada satu materi. Seperti biasa Pak Bu, kami lebih condong untuk mengambil dari tafsir Mutasabihah. Kami lebih condong membahas tentang masalah ruhaniyah. Kita pada zaman yang era yang sudah tidak bisa kita bayangkan, banyak di antara kita umat manusia khususnya gumantunge ati iki mingkol bin rohibin. Kebanyakan hati ini gumantunge. Apa gumantunge ini Pak? Condongnya hati ini kebanyakan itu mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada selain Allah. Siapapun kita, kalau hati masih di zona wilayah ini, ruhaniyah kita di mata Allah masih dikatakan kurang baik. Contoh sekaligus bukti yang kita alami selama ini. Khusus saya bicara umat Islam. Ketika kita menjalankan perintah Allah yang berupa sholat, mengapa kita lalai dari Allah? Dan ini fakta realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kita bantah. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, shollu ala Nabi Muhammad, Allah nggak bisa kita bohongi. Hati kita tidak akan pernah bisa bohong. Mengapa demikian? Nah ini. Terus solusinya bagaimana? Ini. Lewat Al-Quran kami tidak menyalahkan, enggak. Lewat Al-Quran Allah memberikan solusi. Urusan umat ini mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kami, bukan urusan Allah. Yang jelas didatangkannya wahyu Allah ini semata-mata asbabun nuzulnya sebab rohaniah kita masih dalam keadaan di mata Allah kurang baik. Mohon maaf Pak. Jadi ini kita langsung live
yang mendengarkan kita itu tidak hanya di luar istana, di dalam istana pun juga mendengarkan. Dan ini nanti setelah penjabaran materi kami akan buka tanya jawab secara umum. Itu tergantung panitia. Sebab apa yang kujelaskan nanti, aku yakin di antara jamaah ada yang kurang paham, langsung tanya. Langsung tanya. Biar kita pulang clear, nggak ada dusta di antara kita. Setuju Pak ya? Nyantai mawon, ngaji iki nyantai walaupun 3 jam. Biasanya jam berapa Bapak Ibu kalau 24 jam. Nggih ngeten iki nggarakno kiai cepet bongko ngeten iki. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Materi kita jabarkan, nanti dikembangkan tanya jawab. Mungkin izin terhadap operator nanti disiapkan beberapa mic untuk jamaah bila mana yang ada yang tanya ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam substansi ayat yang kujelaskan di atas tadi, ada password atau kata kunci. Tatkala kata kunci password ini jenengan miliki di dalam hati yang berupa iman, aku yakin paham apa kata kuncinya. Pertama, sudahkah Anda beriman bahwasanya kita makhluk diciptakan Allah tidak hanya unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Sampak-sampak ini didawuhkan dan dituangkan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa? W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggih napa mboten? Kalau saya mensarah daripada lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia ini Bapak Ibu, mohon maaf 1 jam nggak selesai. Dan penuh dengan makna filosofi, penuh dengan makna tauhid, penuh dengan makna di mana kita sebagai manusia itu dikenalkan untuk sampai pada Allah. Udah, itu 1. Sudahkah ada iman di dalam diri kita bahwasanya kita manusia khususnya Allah ciptakan kita tidak hanya dari unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah ketika saat kita sudah sampai pada waktu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa mboten? Ada umat Islam yang meninggal di penteng ning Cagak? Ada enggak di sini? Enggak ada Pak ya? Pasti dikubur di tanah. Lah terus ruhaniah kita bagaimana? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling sering kubahas itu di sini. Kemanakah ruhaniah kita akan kembali kepada Allah? Allah tidak akan menerima satu ruhaniah di dalam rahmatnya jikalau di dalam diri kita ruhaniah kita masih terindikasi dengan unsur syirik khafi.
Apa itu syirik khafi? Syirik yang banyak umat Islam gak bisa mendeteksi. Syirik yang beriman selain Allah. Contoh. Kita di depan ada air. Anggap po ada air gitu aja ya. Anggap po ada air. Padahal kula nggih setengah ngelak ya. Mboten apa. Anggap aja di depan kita ada air. Iki contoh syirik khafi. Kita beriman dan yakin dikarenakan ada dasar dalil akli secara akal. Air bisa mendatangkan rasa segar, juga bisa menghilangkan rasa haus. Nggih mboten? Siapapun kita akan beriman itu. Akal kita yang memberikan petunjuk. Kalau air itu bisa menghilangkan rasa haus. Buktinya kalau saya tidak minum air, hausnya masih tetap sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Loh, ini contoh. Tatkala iman saya jatuhnya pada air yang bisa menghilangkan rasa haus, secara pandang sudut ilmu tauhid, mohon maaf, itu kita masih syirik khafi. Padahal Allah sudah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Kak ngunune lho, apa jenenge apa itu? Sampeyan jalan dukur apa tolong? Niki le. Papane lah. Kula nulisnya piye? Mohon dibantu. Yes, begini Pak, saya kalau berdakwah itu sampai di luar pulau, Palembang, Kalimantan, Lampung, Sumatera, yes, saya minta untuk disiapkan ini. Mohon izin. Surat apa Pak ini Pak? Yang hafid mungkin? Mohon petunjuk. Innahu bikulli syai'im muhit. Kita tidak sadar kalau sesungguhnya Allah. Hune niki kula gedhek nih. Paham? Di dalam huruf H ini wonten di sini napa? Kosong toh? Ini Allah. Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Kembang ini wujudnya. Meja ini wujudnya. Meja itu nama. Kalau Allah udah diem, nggak boleh ngomong. Itulah puncak ma'rifat nanti. Innahu sesungguhnya laisa kamislihi syai'un. Allah bahasa syariat. Bikulli syai'in iku muhitun. Khabar dari inna. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Mengapa kita tidak tahu kalau di dalam dan di luar air itu ada Allah? Padahal Allah sudah katakan
Dalam surat Al-Hadid ayat 3, innahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba, sesungguhnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa qala aidan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Estu Pak kula wau mboten njaluk ngombe mboten. Ngapunten nggih ingkang kuwadah. Dikira Kiai delap tomak. Kula wau nyambung nyontokake tok mawon. Dene diparingi nggih alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi barokah. Nggih. Kuwatah banget ya. Kalau boleh kelingan teng Lumajang, kalau telas saking suwene ngaji, mulai anyang-anyangan kula. Nggih, anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu. Karena ainul basiroh kita Bapak Ibu, mripate ruh itu masih tertutup. Meripat ruh kita, mata hati kita itu masih ada hijab, masih ada sesuatu yang menutupi, sehingga mata dohir kita ainul basiroh hanya memandang kekosongan. Oleh karena kita bicara wujud, maka yang tampak, yang nyata, ainul basyariyah kita adalah air. Akhirnya berimanlah kita bahwasanya air itu bisa mendatangkan, bisa menghilangkan rasa haus. Bagaimana Allah dawuh di dalam surat Yunus? Allah katakan, diwahyukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan di dalam surat Al-Maidah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat saja yang menerangkan tentang masalah bahwasanya selain Allah iku la yanfa wala yadur, tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu pandangan rohaniah, pandangan hakikiyah, bukan pandangan jasmaniah, bukan pandangan syariah. Oleh karena pandangan rohaniah kita masih kegolong rohaniah yang buta, yang tertutup, yang terhijab, maka yang tanpa, yang nyata adalah air. Paham gak? Dengan alasan beginilah Bapak Ibu, maka sampai umur tua bagaimanapun kita, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai mati, kita tidak akan bisa terjadi melakukan sholat dengan khusyuk. Gak bisa. Gak bisa kita ketika sholat itu melakukan sholat dalam keadaan khudur, bertemu Allah. Gak bisa. Apalagi di luar sholat. Pertanyaan saya, sampai kapankah kita seperti ini? Sebab kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kalau tutup atau penyakit di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan itu penyakit, jikalau tidak lekas kau operasikan, tidak lekas kau bawa ke dokter spesialis, maka penyakit itu tidak bisa sembuh, bahkan menjadi kambuh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Percaya gak percaya bukan urusanku. Aku cuman menyampaikan saja. Ingat, manusia Allah kasih dua mata, satu mata jasmani, dua mata rohani. Mata jasmani kita Allah ciptakan untuk melihat sesama makhluk, sehingga disebut hablum minan nas. Ajaran iku ajaran syariat. Yang kedua, Allah kasih ainul basiroh, matanya ruhaniyah kita. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Allah kasih mata itu khusus untuk bermusyahadah, khusus untuk bersaksi, khusus untuk melihat, khusus untuk bertemu hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah di sini bila ismin, bukan nama, tetapi yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Hei wong Islam, pangeranmu jenenge Gusti Allah. Allah pangeranmu. Fa'budu, bersyuhudlah kau, bersaksilah kau, melihatlah kau, berimanlah kau hanya kepadanya. Fa'budu, dengan cara begini itulah hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Yes. Memang ngajinya tidak seperti biasanya Pak, pada umumnya. Dulu ngaji babakan ini terkesan ditutup-tutupi. Nggih mboten? Tentang hakikat makrifat ditutup rapat. Para masyayikh, mengapa demikian? Karena beliau punya prinsip keseimbangan di dalam tengah masyarakat. Biar tidak menjadikan fitnah, maka boleh dikaji di tempat khusus. Itu pun kita mendapatkannya bertaklim dulu itu adalah mendapatkan bil kinayah, bil isyarah, dengan isyarah. Akhirnya jenengan bingung, gimana? Bingung. Sama, saya 76 juga begitu. Tahun 76 abah oleh mejang niku nggih kados ngoten niku. Bingungno wong. Tapi memang dengan begitu tidak akan muncul fitnah. Lah sekarang sudah masuk tahun 2014. Mulai saat itu digelar 2014. 20 dan 14. Rujuk di dalam Al-Quran 20 surat keberapa? Surat apa? Surat ke-20. Ternyata kita lihat adalah surat Toha. Wonten namine Cak Toha mriki. Ngajung. Tak kei duit 100. Iki gak muni politik lho, mboten lho, mboten. Wis. Nek Ibu Toha nggak ada. 14 adalah ayatnya, dibuka. Ternyata itulah inti wahyu para nabi dan rasul. Inti wahyu para nabi dan rasul. Itulah tingkatan tauhid yang paling tinggi. Tingkatannya kan gini. Pertama, kita diajarkan di dalam syariat la ilaha illallah. Ini tauhid kita. Zikirnya adalah zikir jahar. Syariat. Minggah kelas di thariqah. Zikirnya la ilaha illa huwa. Muncul zikir siri. Ada yang mengatakan para
Mursyid itu zikir khafi, zikir nafas, macam-macam. Monggo kerso. Yang ketiga di dalam Al-Quran, tahapan ketiga kita dididik tauhid, la ilaha illa anta. Ini di dalam hakikat. Akhirnya munculnya lah zikir sirul asror. Dibuka di dalam Al-Quran Qadim ketemu hamana iki. Ini ada 3 tahap, su'aul basyiroh wa ainul basyiroh wa hakul basyiroh. Cara Jawa nih, zikir iki wis gak diucap, tapi pertama dirasa. Rasa itu bahasa Jawa, Qur'annya adalah imanul haq. Setelah selesai zikir ini, tauhid ini, yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Inilah muncul zikir fana'ud zikri. Surat yang ke-20 ayat 14 Allah dawuh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Lah, ditegaskan Allah terkait tauhid yang puncak ini, Bapak. Ana itu saya, maksudnya bahasanya maknanya adalah saya. Saya yang dimaksud adalah Allah. Allah pertegas lagi tentang la ilaha illa ana di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Termasuk dirimu, kecuali wajib hukumnya para rasul dulu menerima wahyu ini. Annahu berupa apa wahyu itu? La ilaha illa ana. Artinya jelas no Muhammad tentang kedudukan la ilaha illa ana ini terhadap umatmu. Dengan begitu nanti fa'budun, dia olehnya menyembah bisa bertemu aku. Inilah Pak syariat, inilah Pak toriko, inilah Pak anta, inilah hakikat, inilah makrifat. Lengkap ya? Lengkap. Artinya apa? Selama kita belum sampai ke tauhid ana illa ana, jangan harap jenengan sholat itu bisa khudur. Jangan harap Anda itu sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi ayat 238. Berarti materi kita surat Al-Baqarah 238 dengan surah Ali Imran ayat 31. Saya ulang, siapapun kita, apapun status kita, apapun, jikalau ruhaniyah sampai niku belum sampai ke tauhid la ilaha illa ana pengajarannya dan pengamalannya, maka jangan harap kita waktu sholat bisa khudur pada Allah. Jangan harap. Al-Baqarah 238 Allah katakan, khafidu dong rekso sira kabeh. Rekson, jaga. Jaga apa? Alas sholawah ay al-maktubah. Ingatase piro-piro sholat sing diwajibno, maksudi berarti 5 waktu. Ini trapnya Pak, sholatnya jasmani sampean, ruhani belum.
As-sholatu ay ad-du'a. Ay ad-du'a adalah ud'uni, menghadap kepada Allah. Jasmani kita memang secara syariat melakukan sholat. Hujjah dalile, ya ini tadi. Kok 34 sih? 38. Ini kok jadi ramesi rek. 38. Alas sholawah ay al maktubah di situ. Ini sesuatu perintah Allah yang dilakukan secara jasmani. Akhirnya kita lakukan secara jasmani. Ilmunya cara sholat secara jasmani sudah diterangkan di dalam fikih atau di dalam hadis atau di dalam kitab-kitab yang lain. Qira Quran cuman as-sholawah. Akhirnya disarah, ditafsir bagaimana caranya kita waktu berdiri membaca apa, rukuk membaca apa, sujud membaca apa, itu kan sudah ditetapkan di dalam hukum syar'i. Udah. Tapi umat lupa sholatnya ruh ini. Padahal ayatnya wassolatil wusta. Ini Pak. Itu enggak ada wakaf, langsung disambung wawu ataf. Wassolatil wusta, dan jagalah sholat tengah. Wusta itu tengah Pak. Berarti maknanya ini al-wusta secara hakikat adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Ini kalau ilmu sejati disebut sholat daim. Ada Bapak yang pernah belajar ilmu sejati? Ilmu sangkan paraning dumadi loh Pak. Ilmu Jawa itu Pak. Udah benar. Ini sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ilmune iku syariat, nama sholat iku thariqah. Hakikat tujuan kita sholat itu kemana? Hanya satu, liqa illah, bertemu Allah. Allah itu enggak jauh Pak. Idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang diriku, jawablah fa inni qoribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Dekat ning rasenggolan. Dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saking dekati, lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi Pak. Berhubung meripate ati sampeyan kali kula yang disebut basyiroh ini, ainul basyiroh, masih terhijabi, tertutup oleh sesuatu, maka walaupun Allah dekat, kita tidak pernah tahu. Udah logis? Oke, saya logikakan secara fisik. Tolong nanti setelah ngaji ini semua jamaah pulango dengan keadaan mata tertutup, entah sama tutupi sarung, pokoknya tutup ono. Walaupun mata kita itu adalah melek, tutupi sesuatu sampai di rumah. Kalau saya tidak mau mencoba Pak, karena saya percaya pasti aku akan tersesat. Nggak nyampak di rumah,
gak nyampe di rumah tapi nyampe di got. Ada yang nabrak tembok, lah gitu. Udahlah kalau nggak percaya tolong. Sama dengan ruhaniyah kita ketika wa inna ilaihi rajiun, lebih-lebih sebelum kita kembali kepada Allah, ketika kita sholat masih hidup di dunia ini, coba nggak akan pernah tahu bagaimana Allah yang sebenarnya itu. Padahal di dalam kitab Hikam Allah katakan, Syekh Ibnu Athaillah katakan, Allah itu dengan sengaja mengenalkan dirinya terhadap kita lewat nurullah. Apa nurullah itu? Nurullah itu cahayanya Allah, yaitu dunya saisini. Ini disebut nurullah. Berhubung kita melihatnya nurnya, makhluknya melihat yang diciptakannya. Contoh ayat tadi, maka mata hati kita tidak akan pernah bisa melihat sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang mana. Enggak percaya? Besok jam 12 siang sampai berdiri di tengah ratan atau di tengah jalan, pandang itu matahari, pandang itu matahari. Anda berhubung melihat cahayanya tidak akan pernah tahu wujudnya matahari. Selama kita masih beriman hati kita terhadap selain Allah, yaitu makhluk nur tadi, nurullah tadi, ya. Selama kita melihat, memandang hati kita, mata hati kita terhadap selain Allah, nurullah tadi, makhluk tadi, selama itu nurullah itu nanti akan menjadi hijab kita, dan jatuhnya kita tidak akan pernah tahu siapa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah katakan, laisa kamislihi sayun. Jikalau kau ingin tahu wujudku, laisa kamislihi sayun, Anda tidak akan pernah bisa menyerupakan dengan sesuatu yang lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Oleh sebab itu, wassolatil wusta, lakukanlah sholat roh. Sholatnya roh lakukan. Apa sholatnya roh itu, Pak? Bagaimana sih sholatnya roh? Kanjeng Nabi sampun dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salato sira kaya nalikane aku salat iku ya apa? Jasad iku cara awak dhewe madhep nang Ka'bah ning Mekah kono, tapi ruhaniyah sampean kali kula madhep sejatine urip. Madhep sejatine Gusti Allah. Wah, ini tak terangno ilmu mulai dasar, Pak. Sak wulan keturutan, durung mari, belum selesai. Makanya saya setiap tahun mohon izin koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan Koramil, koordinasi dengan Babin Kamtibmas atau Polsek. Setiap tahun jatuhnya di bulan Sasi Ramadan, dengan 3 pilar ini kami mendidik umat tentang dasar tauhid. Ini sejak mulai tahun 2008 sampai detik ini. Khusus bagi kita umat pemula, pengen tahu, pengen kenal, pengen sholat khusyuk. Dan kami pun didukung oleh MUI Mojokerto. Jadi berkumpul jadi satu di pondok saya sana. Setiap malam ada BIMTEK atau pendidikan ilmu dasar tauhid untuk mengenal Allah. Dan yang datang tidak hanya
dalam pulau, bahkan di luar pulau. Bahkan Malaysia ada yang datang. Membutuhkan waktu kira-kira 15 hari, 15 malam. Buka sahur, nggak usah mikir, sudah dijamin di situ. Jadi penak. Iku nek gelem. Sebab pertimbangan kami semuanya adalah sisa umur kita tinggal berapa kita tidak ada yang tahu. Nggih, mboten? Kalau yang sudah kita jalani semuanya tahu. Sisanya tinggal berapa sampai mati kita tidak tahu. Sungguh rugi. Qad aflahal qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Sungguh merugi bagi seseorang saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, umat Islam. Ini makanya siapapun saya tampung. Tempatnya memang terbatas, Pak. Tapi saya punya lapangan. Gak kumanan kamar, ya tidur di lapangan. Ya bikin tenda gitu. Kalau fisik bangunannya terbatas. Sudah berapa puluh tahun ini? Sudah sekitar 16 tahun. Setiap tahun semuanya dijamin fasilitas oleh Allah. Kita nggak usah modal. Modal kita adalah sadar diri bahwasannya sisa umur kita tinggal berapa tahun kita buat untuk takarub kepada Allah. Salatnya ruh itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengarahkan ruhaniah Anda lewat iman hanya pada Allah. Wa qala aidan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa hatinya tinggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan beriman betul-betul hanya pada Allah. Niki nggih wonten bimbingan khusus nanti itu. Istilah bahasa instansi TNI Polri, ada pendidikan yang Sparta. Artinya pendidikan Sparta itu adalah pendidikan yang wajib hatimu tinggalkan selain Allah. Itulah namanya khalwat nantinya. Namanya uzlah. Anda harus tinggalkan rumah, tinggalkan semuanya. Secara ruhaniah, tapi secara jasmaniah ya ndak loh Pak. Sing kerja ya kerja, sing kelon ya kelon. Tahu kelon? Paham Ri? Lah punya suami punya istri kewajiban, nggak apa-apa. Pokoknya ojo siang hari, bulan puasa kok ya, malam hari. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim lewat surat Al-An'am ayat 79 Allah katakan, Ibrahim, kau tidak akan termasuk orang yang menyekutukan Allah, wa ma ana minal musyrikin, manakala inni wajjahtu wajhiya. Ketika saat ruhaniah Nabi Ibrahim menghadapkan wajah Allah. Nah, inilah nanti Anda di dalam bulan puasa itu saya kasih tahu. Jadi apa secara khusus, secara pendidikan, secara pemantapan seperti ini. Kalau saya terangkan di umum seperti ini nggak bisa Pak. Apa alasannya? Satu, jenengan ini masih ada kerjaan, kesibukan yang lain. Paling enggak saya 1 jam cukup. Secara detail aja. Enggak saya terangkan sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Enggak cukup waktunya Pak ya. Enggak cukup.
Rasul katakan tentang masalah Islam, iman, ihsan. Anta budallaha ka'annaka taro. Anda nanti akan dididik lewat tauhid anta la ilaha illa anta, jatuhnya pada dzikir sirul asrar, dzikir yang tidak mengucap tapi merasa. Ya, rasa itu iman, mengimani. Yang iman itu jatuhnya di ihsan. Apa? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kita beraktivitas apapun, Pak, ketika kita menyembah pada Allah, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Itulah ihsan. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa, belum ada seakan-akan hatimu merasa melihat, bisa melihat Allah, maka ada muncul rasa kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Jadi koneksi hati jenengan dengan Allah, setiap jenengan aktivitas itu sambung. Nanti kalau sudah disop tropi jenengan iki di genjot kholwatnya, nanti di situ. Jadi ketika jenengan sholat nggak bisa, hati ini putus, koneksi sampai datang Allahnya itu nggak bisa putus. Tapi wajib gendeng, tahu? Wajib gendeng. Hati ini wajib jadab. Bukan gendeng-gendeng sing seperti orang di jalan ya Pak ya. Bukan. Jadab itu hati lalai pada selain Allah. Walaupun akal masih diingatkan tentang urusan dunia, tapi hati sudah tidak. Nanti kalau ini sudah kita fokuskan. Sebab dengan begitulah akan sampai pada puncak wahyu, yaitu dzikir fana'u dzikri la ilaha illa ana. Udah, iki puncak makrifat. Nantinya begitu, baru jenengan iki sholate ada mutu. Sholat jenengan ada mutu. Aktivitas sampean ada mutu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku tidak menciptakan termasuk manusia ini kecuali untuk menyembah. Menyembah dalam arti yang benar bertemu. Jadi ruhaniyah jenengan tidak hanya bertemu Allah ketika saat jasad melakukan sholat, enggak, tetapi melakukan aktivitas apapun selalu bertemu. Ini kalau sudah ada di sini. Ingat dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan, wa anibu ila rabbikum heruh, yang selama ini mulai sejak masa-masa balikmu sampai entah berapa umur tahun kita Pak, berpuluh tahun, ruhaniyahmu itu tinggalkan aku, kata Allah. Minggat alias bahasane kasar, kau beriman selain padaku termasuk air tadi. Wa anibu, lekas kembalilah ila rabbikum maring Tuhanmu. Jikalau kau betul-betul sudah bisa kembali pada Allah di jalur ini Bapak Ibu, wa aslimu lahu, kau akan bisa dikatakan pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah. Lakukanlah hal itu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Udah, sampean simbol sendiri. Sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Sudahkah kita bertemu Allah? Aku gak usah tanya, sampai jawab dalam hati sampean. Kalau belum dalam hati sampean, tak ingat no lewat surat Az-Zumar ayat 54. Sri dan mulio olehmu minggat. Iki lagu ini kan ngoten. Gitu? Dan balio Sri.
Sri oleh minggat itu kecantol bojone wong, Pak. Nggih. Bojone wong sing gak sah. Sri ndang mulia olehmu minggat. Ruhaniyah itu kita itu kecantol ambek al-aghyar. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar. Apa al-aghyar? Makhluk. Di dalam makhluknya adalah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah binan nisa garwa wal banin anak konatiril mungkontoroh dunya brono. Hati kita jatuhnya iman tresnone nang selain Gusti itu tetanda srine minggat. Yes. Repe kan ndang bali yo Sri. Lah ngoten nggih. Mohon balik. Jikalau jenengan kali kula ruhaniyah belum mau kembali kepada Allah dalam hal imannya, dalam hal cintanya, dalam hal apapun, kok ya sudah kedahuluan mati. Apa ayatnya terusnya? Summalatun sorun. Ketika ruhaniyah balik kepada Allah kematian akan masuk di dalam alam yang sangat gelap. Itu tetanda kita tidak mendapatkan rahmat pertolongan Allah. Iya. Wis sampean ngen-ngen dhewe. Iki zaman wis penghujung lho, Pak. Penghujung. Zaman akhir ini penghujung. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Kapan lagi? Kapan lagi umat Islam khususnya itu kita tidak kasih pendidikan studi tentang dinul haq, tentang hakikat makrifat? Kapan lagi? Sehingga kalau saya menyerukan, hei golongan syariat, lekaslah kau torikoh. Hei golongan torikoh, lekaslah kau hakikat. Hei golongan hakikat, lekaslah jedok ke makrifat. Udah habis itu mati yo rapopo. Mesti matinya husnul khotimah. Kata Rasul kalbarki, koyok kilat. Balie koyok kilat. Cepet. Mengapa cepet? Satu, tahu jalannya. Dua, mata tidak buta. Tiga, cahaya makrifat mesti menyelimuti kita. Sampean sama, jasad nanti kita pulang ya, mata tidak buta, tidak ada tutupnya, jalan sudah tahu, terang cahayanya, mesti nyampe. Semua itu saling berkaitan. Jalan tahu berkaitan dengan mata, tidak ada tutupnya, cahaya didatangkan, nyampe. Wa inna ilaihi rajiun. Makanya mengapa di dalam Al-Quran Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi ruh yang belum bisa kembali kepada Allah, dia akan masukkan di dalam alam barzah. Apa sih barzah? Sebuah dinding yang menutupi, yang gelap sekali. Tidak akan pernah bisa ke rahmatnya Allah bila mana tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Mafhum mukhalafah ayat kebalikan dari makna kebalikan dari ayat surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 54 surat Al-Baqarah Az-Zumar 54 adalah barang siapa saat di dunia sudah sampai makrifat pada Allah dia meninggal. Summalatun sorun tadi lanafinya tidak ada, dihilangkan. Summatun so, kemudian dialah orang golongan yang menerima pertolongan dari Allah. Siapa itu? Kata iblis ngomong itu Pak dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua anak putu Adam ya Allah, iblis ngomong. Berhubung saya sudah jenengan cap sebagai makhluk
yang tersesat, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Bentuk kita disesatkan, Pak, hati kita itu beriman selain Allah. Bentuk kita tersesat, Pak, hati kita mencintai selain Allah. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepasen cintamu terhadap selain Allah, lekaslah tinggalkan imanmu selain Allah, setelah itu berimanlah kepada Allah. Ali Imran ayat 31 Allah katakan, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha, bila mana cintamu itu bisa diterima Allah, cintamu ya, cintamu, bila mana ibadahmu itu bisa diterima Allah, bila mana mata hatimu yang tertutup tadi bisa dibuka oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Ayat ini tafsirannya menyimpan istifham. Pertanyaannya gini, mengikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Kalau umat sekarang jawab, jenengan wis gak ono. Lah kula ngikuti sing terhadap siapa? Terus ngikuti yang bagaimana? Wis dijawab. Umat Islam khususnya itu mayoritas, ya, mayoritas ini gadoknya itu sampai ding thariqah, bisa. Mayoritas gitu. Ngerti gadok, Pak? Mentok gitu. Umat Islam khususnya pada umumnya mayoritas ada di syariat saja. Disaring lagi ning thariqah ya sedikit. Disaring lagi ke hakikat sedikit. Disaring lagi ke makrifat. Persentase niku 99,9% enggak. Mek situ mang sak persen. Oleh sebab itu fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana kita pada Rasul lengkap, Pak. Inilah berbagai macam alasan kita tidak sampai kepada sini karena beberapa alasan. Entah alasannya karena kita masih muda katanya, padahal arek enom mati yo sak pirang. Nanti aja kalau saya menunggu tua. Durung tua wis. Ngono iku ya akeh. Apalagi COVID-19. COVID-19 iku ya. Wah, Mojokerto rombongan, Pak, mati sedina iku. Sak desa kula niku sedina iso 3. Wak mudin bancaan terus. Nggih. COVID, ya COVID kali. Heeh. Bapak Ibu, disaring-saring ini, inilah ajaran Rasulullah. Syariat untuk mendidik ilmu bagaimana thariqah sampeyan iku ben bener. Syariat adalah sistem ilmu untuk bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani. Nama sholat disebut thariqah, ilmunya disebut syariah. Tujuannya adalah hakikat. Kalau sudah tahu tujuannya bertemu Allah dan bertemu Allah dan sudah bertemu Allah, itu disebut makrifat. Iki secara khusus apa yang dilakukan Rasulullah. Kita dididik di dalam thariqah tentang dzikir khafi. Oke. Thariqah Mu'tabaroh ini, ya. Ikuti.
Tapi jangan lupa panjenengan, di atas zikir khafi ada sirul asrar. Di atas sir ada sirul asrar. Di atas sirul asrar ada lagi, yaitu fana'ud dzikri. Wajib ini konco-konco thariqah ngagem niki wajib. Supaya ketika suluk jenengan ini biar enggak muter-muter di makom mukasyafah, biar sampai pada musyahadah. Apa makom mukasyafah? Makom kebukanya gaibnya makhluk. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ketemu malaikat, ketemu surga, ketemu alam jabarut jenengan kali kula, ketemu iblis, ketemu jin, itu alam gaib. Alam barzah, neraka. Itu semuanya makhluk. Bahkan di dalam alam lahut jenengan bertemu para nabi dan rasul. Ini belum ketemu jenengan datang Allah. Ampun kesusu seneng dhisik. Di situ penuh dengan karomah. Penuh dengan karomah. Ojo kesusu dhisik. Ketemu cahaya dan lain sebagainya. Ojo kesusu seneng dhisik. Perjalananmu belum selesai. Kalau kau sudah masuk di pintu babus salam, babul musyahadah, maka itulah Anda berhubung membawa kunci babul musyahadah, yaitu kuncinya zikir sirul asr. Fungsinya iki kata terang sama subuh gak mari, sama nyek penasaran golek ono dewi kok. Nek pengen tahu ya nama Jakarta ono. Karena rawi apa? Seperti kita mencari jarum di dalam jerami. Bukannya nggak iso ketemu, mesti ketemu. Caranya ya apa? Jerami ini obongan, baru cepat ketemu. Jerami diobong, jadi apa? Abu ilirono muncul. Kalau kau mencarinya, jerami ini tidak kau bong, tidak dibakar. Sampai ulek-ulek cukul angel ketemu nih. Makanya saudara saya yang sudah mewadifahkan solo, tujuannya wusul pada Allah lewat zikir khafi, tolong pegang kunci musyahadah, yaitu zikir sirul asr. Tak jamin 40 dino 40 wengi. Dol. Tahu dol? Gadok. Tapi yo resiko nih jenengan ati sampean gendeng, ati jadak. Tapi jasad mboten. Karena kita memakai sistem wasilun, bukan sistem majdubun. Sistem Rasulullah dari bawah ke atas naik. Kalau majdubun dari atas ke bawah nyelorot. Seperti mobil rimnya nggak ada, blong dari atas ke bawah. Bingung badan? Iya. Makanya orang-orang yang memakai sistem majdubun pada Allah, jadab secara jasmani rohani, nah, dia pasti disalahkan golongan kita yang masih ada di syariat. Kok gak sholat? Lawang gendeng ya kongon sholat. Gendeng sak jasate, gak rohani tok tapi sak jasad. Nek sistem niki gendeng rohaniai, jasmani gak gendeng. Waktu kerja ya kerja. Waktu kita makan. Sistem di mana keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat berjalan seiring. Itu nanti. Lah zaman yang seperti ini kalau jenengan saya tarik ke sistem majdubun, gak mungkin saya dihadirkan Allah sampai ke Ngawi nih. Di Mojokerto langsung ditutup MUI saya, langsung ditutup. Lawang tidak gendeng sak dohiri, bojo ditinggalno, anak ditinggalno, penggawean ditinggalkan. Nah, gak cocok. Berarti memakai sistem wasilun. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yukhbitkumullah. Nyun sewu. Tanda-tanda apabila kita betul-betul mengikuti jejak teladan Rasulullah, kita sudah sampai di sini. Sama enggak? Angan-angan gini toh.
Wong tutuk makrifat iku nek gak keturunane wali gak iso lah ngoten nggih. Wis iku ngomong black. Black tahu black sampean? Ngomong sing gak usah sampean rungokno. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Bagaimana? Apakah Allah pernah di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kekasih Allah itu ada kaitannya dengan nasab? Tidak. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya, cahaya makrifat ini Pak maksudnya. Prosesnya ngeten. Ruh utawa wong Jawa ngarani nyawa, nggih? Ora apa-apa ya. Di dalamnya nyawa iki ana rasa. Wong Jawa. Qur'annya adalah imanul haq. Di dalam rasa itu ada cahaya. Inilah dalam Al-Qur'an disebut nurun ala nurin. Itulah cahaya makrifat. Di dalam cahaya iku ana urip. Wong Jawa, halo. Halo. Di dalam nur makrifat itu ada Allah. Akan nyata. Inilah prosesnya rohania. Solo wajib wusul pada Allah. Wusul itu ketemu. Mbah kula mbiyen iku nek ngajari bahasane ngeten. Karo-karone diomongno. Quran iku ngene, Ngger. Jawa iku ngene. Iki Quran iku disebut sistem innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek sistem Jawa iki Ngger tak sebut sangkan paraning dumati. Lah kula ngajarke sangkan paraning dumati ya diidek-idek wong aku. Karena zaman saya harus memakai hujah Al-Qur'an, tapi tak senggol titik-titik. Ngaten lho. Masalahe umat iki akeh sing tahu bibinau, terutama mbah-mbah iku ilmu kejawen. Umane Madiun, Saradan, Caruban, Ponorogo, Magetan, Ombyokan. Bapak Ibu, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, teladanku, mulai syariat sampai makrifat kata Rasul, yuhibbukumullah, Qur'annya, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan kekasih. Sebab apa? Sebab tresnaning ati mau terhadap selain Allah, yaitu hubbus syahawah, kita tanggalkan. Sebab cintanya hati saya terhadap selain Allah kami tanggalkan. Allah itu maha penyemburu loh Pak. Maha penyemburu. Imanku yang tadinya selain Allah sehingga disebut syirik, itu saya lepas. Imanku hanya pada Allah. Saya bicara Allah itu maksudnya ini loh Pak. Di dalam lingkaran ini. Coba kalau lingkaran ini saya hapus, jadi apa Pak? Coba tak tulis gini. Lingkaran inilah nurullah lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya sampai bisa mengatakan, oh nol. Banget nggih? Bunderan. Kita ngomong bunderan sebabnya ada lingkaran. Kita mengatakan di bawah meja namanya apa Pak ini? Kolongan ya, karena masih ada meja. Coba mejanya kita ambil. Coba lingkarannya kita hilangkan. Sampai mengatakan apa Pak? Laisa kamitslihi syai'un. Anda tidak bisa mengatakan.
Itulah yang dalam Al-Quran disebut ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti yang berkata itu Allah saja. Anda tidak bisa mengatakan karena diri Anda sudah tiada, diri Anda sudah fana, diri Anda sudah kembali kepada asal tidak ada, kembali ke tidak ada. Paham gitu? Nah, iki nek wis kental ilmu kejawen nyuantol. Jenengan kalau sudah belajar tauhid langsung maktep ngoten. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, istifhamnya, jawabannya adalah yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu, menerima kau sebagai kekasihnya. Tanda-tanda kekasih Allah adalah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda nanti sudah tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa gelisah, tidak punya rasa takut, senajan walaupun Anda ini golongan ekonomi paling miskin. Anda tidak akan terpengaruh hati Anda dengan gebiarin dunyo, senajan jenengan panglima. Senajan kau jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi misalnya bupati apa Pak? Camat, misalnya lagi lurah atau RT. Akhirnya Anda tidak akan berbuat dolim pada bawahan Anda. Gak terpengaruh. Anda akan konsisten. Anda akan berjalan lurus sesuai dengan undang-undang. Ini bahasa manusia. Anda tidak akan mendolimi orang lain. Justru tatkala kau ini diletakkan Allah wong sing sugih seperti Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Ternyata harta, benda, kekayaan apapun manfaatnya nyun sewu. Allah menitipkan terhadap beliau sebagai amanah untuk umat. Umpama aku jadi pemimpin, sing ngingoni iku dudu anak buah ngingoni pemimpin. Pemimpin sing ngingoni anak buah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berani mengorbankan kepentingan pribadi demi umat. Apapun dari segi apapun. Iya, kita ingin punya pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah. Aku gak ngomong paslon-paslonan, ojo. Gak boleh. Muga-muga. Sok sapa sing dipilih Allah, Allah iku ndeleh tondo-tondo dalam pemimpin ini. Mudah-mudahan supaya terhadap masyarakat itu tidak mendolimi. Umpama saya sebagai kepala desa, amanah yang ku bawa dari pemerintah, uang yang ku bawa ini pasti akan sampai ke masyarakat, sebab masyarakat itu yang punya hak. Di situ ada 3 sumber keuangan di desa: ADD, DD, BKD. Kalau di Mojokerto itu Pak, macam-macam. Ada yang hampir 2 miliar 1 tahun. Jikalau tidak ada BKD. BKD itu bantuan keuangan desa langsung dari pusat. Nah, kalau itu datang macam-macam, kadang sampai 4 miliar, ada yang 5 miliar. Kita Pak berhubung hati nyantole iku nyambungi nang Allah. Enggak mungkin Anda itu akan berani mengambil yang bukan hak Anda. Pasti Anda lakukan sesuai amanah undang-undang. Pasti jenengan akan memikirkan bagaimana anak buah saya, staf saya. Gak mungkin memikirkan diri sendiri. Itulah Rasulullah.
Kita tidak akan bisa berbuat seperti itu manakala kita belum sampai ke sini, Pak. Wis titik ini rumus gak iso direkoyoso. Tak simpul nih, sing sapa wonge atine gumantunge mung dateng Allah, mesti dheweke iku gak kenek gebyare ndu, tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh duniawiyah, tidak akan terpengaruh dengan sikon, gak akan. Lihat, sampean lihat ayat Allah di lautan itu. Ada ikan yang hidup di situ berpuluh tahun, setiap detik campur dengan air asin yang kadarnya 0, tapi mengapa ketika saat kita pancing, kita jaring, kita goreng tidak terasa asin? Sedangkan iwak tahu tempe, Bu, nyenengan ya mau goreng kan diuyai, rasanya piye? Gak usah suwe-suwe oleh nguyai, gak usah lama-lama, hitungan detik, entah 10 detik diuyai. Kadar garamnya bukan 0 plus, itu terasa asin. Tapi mengapa ikan yang di lautan setiap hari saat campur dengan air garam gak terasa asin? Tahu jawabannya? Satu mean. Oleh iwak tahu tempe asin iku iwak mate, iwak mati. Kalau di lautan ikannya, artinya jikalau hati sampai sudah sampai pada urip hidup Allah ini, maka Anda tidak akan terpengaruh dengan goyangan situasi. Nggak akan dikasih melarat, yo gak susah. Dikasih sugih yo gak serakah pun iki. Makanya ayatnya Allah katakan inna auliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun, hatinya anteng. Wa qala aidon ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya berzikir hatimu pada Allah lah menjadikan hatimu, jiwamu tentram. Zikir yang bagaimana, Pak? Ini zikir bahasa Arab, Pak. Adzikru, zikir artinya bahasa Indonesia ditransit nang nggone Indonesia, ingat. Basa Jawa iling. Duduk disebut jenenge ndak. Disebut eling adalah hatimu sadar. Yen sak temene apa sing muncul dalam dirimu, la yarauna li anfusihim syai'an, dalam hatimu tidak merasa kalau dirimu yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatimu sadar, ingat semua apa yang muncul dalam dirimu itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jelas nggih? Ya iki ngaji sing dadekno atimu anteng. Atimu iso ana setrumi nang Allah. Mohon maaf, bukannya aku gak seneng guyon, enggak, seneng. Tapi ndelok waktu. Iki waktu nih, waktu ngaji. Nek wis ngaji iku ngeji perkara ati supaya bisa sambung menyang Gusti. Pun titik, sebab ya iki sangumu mati. Pun jelas ya? Wis inilah prosesnya. Ruh bisa sampai pada Allah harus melewati tahapan 2 ini. Pertama, imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul jatuhnya di ihsan. Iman sampai akan bagus, akan benar manakala Anda sudah sampai pada la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. Rasa dalam hatimu itu ada rasa, Pak. Ono rasa, ono iman. Rasa itu nggak pernah bohong. Kalau iki wedang jahe mesti terasa aja, gak mungkin rasa kop. Monggo ditinggali. Nek gak diatur ngene kapan ngombeku? Ngoten lho, Pak, paham ya? Rasa nggak pernah bohong.
Iman sesungguhnya yang benar nggak bisa bohong. Artinya semua apapun yang terjadi, kalau hati jatuhnya sudah pada Allah, Anda tidak akan bisa dibohongi oleh nafsu dalam dirimu. Kalau ini sudah sampean lakukan baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat, maka Allah akan mendatangkan cahaya dalam hatimu. Nur makrifat, nurun ala nurin, cahaya di atas beberapa cahaya. Itulah cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap siapa? Yahdillahu linurihi mayyasha, hanya diberikan hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Mereka itu adalah yang mengikuti teladannya Kanjeng Titiwis. Ketika jenengan mendawamkan zikir tersebut, maka cahaya makrifat itu didatangkan Allah dalam hatimu untuk menerangi linurihi, untuk menerangi jagat hati kita, untuk menghilangkan hijab-hijab dalam diri kita, tutup-tutup mata hati kita tadi, Pak. Allah yang menghilangkan. Jelas, cahaya datang mesti kegelapan akan hilang. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kul ja'al haqq, manakala kebenaran itu datang, mas, pasti kebatilan akan bila mana cahaya itu datang, kegelapan iki hilang. Coba cahaya listrik iki patenono, yang terjadi adalah ketika itu datang, detik-detik biar detik-detik kegelapan akan, artinya hatimu tadi beriman selain Allah, detik itu juga akan hanya beriman pada Allah. Itulah Pak yang disebut la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyatanya Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Akhirnya itulah yang disebut makrifat. Jelas nggih? Nek kurang jelas takok nongko. Kesimpulan pada malam hari ini adalah siapa yang sudah yang masih di syariat, naiklah ke thariqah. Siapa yang di thariqah, naiklah ke hakikat. Siapa yang sudah di hakikat, lekas tempuh sampai ke makrifat. Itulah ajaran kesempurnaan Rasulullah. Yes. Pesan saya sebelum kami pulang, tolong sisa umur jenengan manfaatkanlah untuk hati berpacu menuju pada Allah. Satu. Kedua, jangan pernah mati dulu sebelum Anda sampai pada Allah. Mudah sekali, syaratnya mung loro sampai isok ketemu Allah. Kalau ilmu ini sudah sampai betul, sampai bawa, syaratnya mung loro. Buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Allah ketika suluk, ketika khalwat, satu persyaratannya, falyamal amalan sholihan. Teruskan zikirmu. Hatimu hiasilah dengan zikir. Baik kau keadaan bekerja ataupun di luar istirahat, pergunakan hatimu berzikir terus. Zikir yang singku maksud iki adalah zikir yang sebagai kunci kemusyahadah. Apa? Huwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir rasa. Su'aul basiro, zikir iman. Hatimu harus merasakan, mengimani apapun yang muncul dan timbul dari dirimu, yakinkanlah, rasakanlah itu datangnya dari Allah. Udah itu. Asah terus ini. Kalau Anda sudah asah ini terus, maka Andalah yang dikatakan fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini berbuat bagus pada Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam surah Al-Kahfi tadi, jangan pernah kau menyekutukan Allah ketika suluk, ketika beribadah, ketika bekerja, ketika aktivitas apapun. Artinya
rasa atau iman yang tadinya makhluk yang melakukan, keakuan dirimu yang melakukan, lepaskan. Kalau tidak kau lepaskan, kau tidak akan pernah bisa wusul. Kau tidak akan pernah sampai ke musyahadah, bertemu Allah. Gak bisa. Artinya kalau kita masih mengakui kalau diri kita yang berzikir, kalau kita yang bisa berzikir berkholwat, sampai ndasmu gondol ora iso. Paham maksud gue? Sampai hulek-hulek cokol, nggak bisa kita sampai kewusulan, Pak. Nggak bisa. Karena kita masih teringgapi syirik khafi. Syirik di mana dalam hati masih ada selain Allah, termasuk diri kita yang merasa yang melaku. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la khaula, sifat makhluk tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun untuk melaksanakan dan memunculkan apapun, tapi munculnya semuanya itu illa bil. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad. Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat 56 dibuka. Innaka, sesungguhnya sak temene sira Muhammad. Iki Quran lho, Pak. Iku la tahdi, ora bisa aweh hidayah petunjuk, ora bisa bimbing, memahamkan dan memberikan manfaat apapun. Sira Muhammad man ing wong terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekat Rasulullah. Karena apa? Karena mukhatabnya Muhammad ini masih makhluk. Berarti makhluk siapapun tidak bisa memberikan apapun manfaat secara hakikat. Nah terus siapa yang membimbing kita, yang menjadi guru kita, yang menjadi petunjuk kita? Walakinallaha, lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi, yang bisa aweh petunjuk man ing wong ahbabta, kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti iki gak ada unsur mohon maaf nasab, ndak. Siapapun hati kita, mohon maaf, yang dikehendaki Allah itulah golongannya. Berarti bukan makhluk sejatine sing bisa aweh manfaat, memberikan petunjuk kepada Allah, tetapi Allah sendiri. Wa qala aidan Az-Zumar 44, kul, katakan Muhammad, ini langsung Rasulullah yang diperintahkan untuk mengatakan, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Syafaat itu milik Allah seluruhnya. Terus mengapa kita di dalam syariat ada keimanan yang bisa memberikan syafaat itu Rasulullah gitu toh? Itu awalnya adalah Allah memberikan izin terhadap Muhammad untuk bisa memberikan syafaat terhadap tapi bukan berarti syafaat itu hak mutlaknya Rasulullah. Sama dengan air. Allah mensyafaati, mengizini terhadap air itulah sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Tinggal iman sama teng pundi? Iman pada Allah apa pada air, gitu aja. Syariat wis bener, air. Hakikat mesti imannya pada Allah. Paham Pak nggih? Wis, pesanku sing terakhir, ojo mati dulu kalau tidak jenengan wis bertemu Allah. Cara bertemu Allah itu tadi secara ringkas itu tadi. Kalau saya urut satu persatu wis ngeten mawon. Jenengan nek punya waktu Ramadan pertama hadir yang pondok, nginep di sana, mukim, tidak pernah tarik biaya sepeser pun, enggak, semuanya sudah saya persiapan fasilitasnya. Iku nek jenengan kagungan waktu. Aku enggak punya waktu karena kerja dan lain sebagainya, apalagi yang Bapak polisi, Bapak TNI enggak bisa meninggalkan kedinasan.
lewat live-nya. Live bisa. Sambil di kantor, live. Oke. Kita nggak bisa melihat gambarnya misalkan karena kita banyak teman, headset aja. Tapi sampean harus masuk di channel saya, Ponpes Jaya Baru. Nah, itu. Wis, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu, mudah-mudahan sesarengan ambek hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memanai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.